Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kunjuk dumateng Bapak Ibu jamaah pengaosan menjelang buka bersama ingkang sonten menika kula sami insyaallah dipun mulyaken Allah. Monggo saestu kula dalasan pansami boten tansah kesupen tansah ngujaken puja dalasan syukur dene kula panjenengan sami sonten menika seperangan nyukur nikmatipun Allah inggih menika ingkang arupi kesehatan, kesempatan langkung-langkung nikmat iman. Dumateng Bapak Ibu gemeni wedal nggih, gemeni wedal samangke pengaosan badipun aturaken panjenengan Ustadz Sofi Rohman. Monggo panjenengan midhangetaken nggih tepe-tepe tindak ngaos mriki jenengan mboten midhangetaken eman-eman sanget. Dumateng Bapak Ibu monggo pengaosan sonten menika kita buka sareng-sareng kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul kula aturaken panjenengan Ustadz Sofi sumangga. Jangan lupa selalu dukung channel kami dengan memberikan subscribe dan like, serta tekan loncengnya agar selalu mendapat info terbaru dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, yang sama-sama kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan umumnya jamaah Masjid Al-Irsyad yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal-amal ibadah kita semua dari awal Ramadan sampai saat ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga benar-benar mendapatkan balasan jaza ihtisab, benar-benar mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kita, zikir kita, qiyamul lail kita semoga mutaqabbala, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, ya, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala limpahan nikmatnya yang Allah masih berikan kepada kita semua sampai saat ini. Segala fasilitas yang kita rasakan, segala kenikmatan yang kita rasakan sampai saat ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pujian ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan, umur, pokoknya segala bentuk fasilitas, segala bentuk kenikmatan ini semua hakikatnya pemberian dari pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah tidak terasa atau tidak, Ibu, ya? Sudah sampai hari keberapa ini, Ibu? 17. Masya Allah. Terasa, Mbah? Terasa lama? Enggak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-tsulutu was-tsulutu katsir. Nah, kalau dalam masalah ilmu warisan, ilmu faraid namanya, wasiat, ya, memberikan wasiat sepertiga itu sangat, was-tsulutu katsir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertiga itu banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sepertiga awal sudah lewat, itu waktu yang sangat banyak, ya bapak-bapak, ibu-ibu, itu waktu yang sangat banyak, dan sekarang sudah tidak terasa. Ini masing-masing, kembali kepada masing-masing, ya. Intinya, ya, kalau memahami waktu, kalau memaknai waktu itu mahal, ya, harusnya ini kita sudah di penghujung, di sepertiga kedua, ya, di 10/2, maka ini sudah mau banyak menghabiskan waktu bulan Ramadan.
Maka barang siapa yang menganggap waktu ini ghal, ya, barang siapa yang menganggap waktu ini mahal, seharusnya ketika seseorang melihat waktu ini mahal, dia akan memaksimalkan waktu-waktunya, hari-harinya untuk dipenuhi faidah, untuk dipenuhi oleh segala bentuk kebaikan. Kalau dia memaknai waktu ini mahal. Walakin al-asafus syadid, ya, kata orang Arab, kan tetapi ya, orang itu tahu waktu itu mahal, akan tetapi sejatinya ya, mereka ini tidak menganggap waktu itu mahal. Karena apa? Hari-harinya tidak dipenuhi oleh kebaikan. Berarti apa? Tidak menghargai waktu. Yaitu orang muslim melihat waktu keseluruhan itu sangat mahal. Apalagi ini momen yang jarang-jarang dalam 1 tahun, ya, ini hanya ada 1 bulan, syahrul Ramadan, ya, kemarin kita udah bahas syahrul mubarak. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan kepada umat Nabi Muhammad adalah apa? Bulan Ramadan. Maka kita terus saling mengingatkan, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk semuanya. Jangan lalai, jangan terlena, ya. Di 10 hari awal semangat, 10 hari kedua mulai loyo, mulai berat melangkahkan kaki untuk ikut tarawih. Tapi insya Allah ya, ngisi yang pertama kemarin sama yang kedua insya Allah buka bersamanya masih ramai. Tapi mungkin ada yang kurang 1 atau 2, tapi juga ada ketambahan 1 atau 2 ya. Jadi semoga jumlahnya sama. Maksudnya ya, kita saling mengingatkan, jangan sampai lalai ya. Di 10 hari awal masih diberikan semangat, kemudian sepertiga kedua, 10 kedua ini mulai agak kendor. Yang ditakutkan ya, kalau kita tidak memahami keistimewaan Ramadan ini, nanti di 10 hari terakhir ini lebih parah lagi. Nauzubillah min dzalik. Karena godaannya semakin, ibu-ibu harus nyiapin baju baru, harus memastikan rumah ini siap untuk menyambut tamu ketika lebaran, harus merapikan ruang tamunya, harus dipersiapkan rotinya, harus disiapkan uang 1000-an ya. Kalau di sini berapa ya? 5.000-an. Itu mungkin dari sekarang udah ancer-ancer ya, udah ancer-ancer, udah siap-siap, apalagi nanti di 10 hari terakhir. Padahal ya, panutan kita yang seorang yang sangat mulia ya, kita ingin hidup bersama beliau, kita ingin bersama dengan beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasanya ingin dekat dengan beliau ya, ikutilah kehidupan beliau, pahamilah ya sunnah beliau, pelajari betul ya perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keseharian beliau, bagaimana beliau menghadapi bulan Ramadan. Pengen hidup sama Rasulullah, pengen dekat sama Rasulullah ya, tapi tidak mau mempelajari kehidupan Rasulullah. Ini sebenarnya rancu ya. Kalau ada orang seperti ini ya lucu. Ya maka Rasulullah mengajarkan kepada kita semua ya, Rasulullah memberikan contoh kepada kita semua. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah di penghujung Ramadan, di 10 ats-tsulusul akhir ya, sudah di 10 hari terakhir, beliau mulai mengencangkan izarnya, mulai memperkuat atau apa namanya, ikat pinggangnya itu mulai dikencangkan. Maksudnya apa ibu-ibu ya? Rasulullah kalau udah di 10 hari terakhir itu muamalahnya ya, hubungannya itu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama keluarga itu dikurangin ya. Sama keluarga maksudnya sama kalau kita suami ya sama istri
dikurangin. Pokoknya dikencangin ya, celananya dikencangin ya, izarnya dikencangin. Kalau Rasulullah caranya gimana? Itu dengan cara iktikaf. Iktikaf itu apa? Menetap diri di masjid dengan niat at-taqarrub ilallah, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iktikafnya Rasulullah itu 10 hari full ya. Enggak pulang-pulang ya. Masuk dari malam 21 sampai nanti masuk ke bulan Syawal baru pulang. Ayo. Di sini sudah ada belum, Pak? Sudah ada di sini? Belum ya? Iktikaf? Belum ya? Itu Rasulullah ya. Kalau kita nggak bisa ngikutin full ya, setidaknya ya malam 10 hari terakhir bisa iktikaf di masjid. Ya, alhamdulillah di sini ada program 1 malam 1 juz. Kalau nggak bisa malam sepenuhnya, malam ganjil. Ya, karena banyak sekali riwayat yang menyampaikan bahwasanya kita kemarin sudah membahas fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan itu terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemarin kita sudah bahas tuntas, menghayati betul bagaimana 1000 bulan ini. Kita melihat 1000 bulan ini, umur kita hanya 60-70, sedangkan 1000 bulan itu sampai 80 tahun. Jangan sampai disiap-siap. Kalau nggak kuat 10 malam ya, setidaknya malam ganjil. Kalau nggak kuat 1 juz ya, setidaknya menghidupkan malam dengan sholat tarawih. Kemudian tadarus betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Maka yang dari sekarang belum dapat baju baru ya, enggak apa-apa ya, mulai fokus cari baju baru. Nanti 10 hari terakhir udah nggak terlalu pusing mikirin baju baru. Kue-kue bisa dipesan dari sekarang, tolong dibuatkan. Nanti saya pesan ya, H-2 Lebaran bisa dikirimkan, kan mudah sekarang. Atau sama beliau ya, ada Pak Juragan roti kering ya, pesan dari sekarang. Ya, intinya seperti itu, kita saling mengingatkan ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat merugi sekali, sangat terhalang dari apa? Orang-orang yang lewat bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan manfaat dari Ramadan. Orang lewat bulan Ramadan tidak mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan. Ini sangat rugi sekali, terhalang dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka kita saling mengingatkan, ayo sama-sama ya. Kehidupannya, kematian itu dekat, ajal itu dekat, walakin al hayatu tawil, akan tetapi kehidupan itu panjang. Kita sudah sering menyampaikan, ajal itu dekat, ajal itu sangat dekat, dan kehidupan ini sangat panjang. Kehidupan dunia, kehidupan alam barzah, kehidupan yaumul ba'ts, hari kebangkitan, yaumul mahsyar, hari dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar ini ya, tanah lapang yang dalam riwayat itu ketika nanti dibangkitkan dari kubur, itu tanah mahsyar ini rata serata-ratanya. Kemudian matahari didekatkan. Di dalam riwayat itu dijelaskan ya, mereka ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri karena begitu dekatnya matahari. Ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Berapa lama? Itu berapa lama? Ya, di dalam hadis ya, ada di dalam riwayat hadis, ini akan dirasakan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka akan merasakan hari-hari ini hari-hari yang sangat panjang. Hari-hari yang penuh ketakutan, hari-hari yang penuh dengan hari-hari yang mendebarkan, menakutkan.
dan hari-harinya sangat dirasakan begitulah lama bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang dusta, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat itu disebutkan 50.000 ya, 50.000 tahun. Ya, ini sekarang umur kita 60-70. Bagaimana merasakan 50.000 tahun itu berapa kali lipat? Maka dan itu ya, yang menentukan. Sedangkan di dalam hadis riwayat Imam Hakim ya, disebutkan ya pada saat Yaumul Mahsyar ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasakan hari-hari ini singkat. Hari-hari ini maksudnya hari-hari Yaumul Mahsyar, hari-hari ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu hari-harinya ringkas. Itu disebutkan itu antara zuhur dan asar. Bukan itu apa? Ketakwaan. Ketakwaan pada saat apa? Pada saat di dunia ini. Pada saat di maka takwa. Bismillah. Maka sebaik-baik bekal, kata ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah takwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Apa itu takwa? Nah, ini insyaallah hafal semua. Menjalankan perintahnya ya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai kepada derajat takwa, mau tidak mau caranya apa? Dengan thalabul ilm. Harus dengan menuntut ilmu supaya kita tahu apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ya, caranya dengan menuntut ilmu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, ya adik-adik semua, ya di dalam Islam ini menuntut ilmu ini wajib, fardhatun ala kulli muslim. Dan masya Allah keistimewaannya, keutamaannya itu luar biasa. Bahagia dunia akhirat bil ilmi, dengan ilmu. Ada salah satu buku yang tebal, Miftah dari Sa'adah, kunci kebahagiaan. Untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, harus dengan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya berat, belajar itu berat tidak Ustaz? Berat. Kalau ditanya penuh tantangan, penuh tantangan. Alhamdulillah saya merasakan di pesantren dari SD ibu-ibu, dari kecil umur kelas 1 SD pesantren Solo, Purwokerto. Mungkin beliau tahu ya, di Ulul Albab. Nah, dulu saya SD di sana, itu dari kecil. Kemudian SMP SMA di pondok lagi di Jakarta. Kemudian ketika kuliah harus jauh lagi dari orang tua di Madinah. Kalau ditanya belajar berat, berat. Semua ulama sepakat ya, bahwasanya jalan menuntut ilmu itu berat. Salah satu perkara yang besar. Ya kalau bahasanya mudahnya, kalau jadi permisalan ya, kalau kita ingin mencari usaha gitu, usaha. Kalau ingin untungnya, ini caranya halal ya, bukan cara yang haram ya. Cara yang halal aja kadang mati-matian juga ya. Yang haram ya, cara yang haram aja kadang mati-matian juga ya. Untuk mendapatkan keistimewaan, untuk mendapatkan keuntungan besar, untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan rumah ya, untuk mendapatkan mobil, untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itu pasti dengan cara apa? Usaha, jerih payah, harus kerja. Misalnya yang kerja siang hari walaupun puasa harus ngangkat yang berat, harus ke sawah panas-panasan. Masya Allah, sudah ada teh ini ya.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya intinya ya ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu harus dengan ilmu. Dan yang paling terpenting ya itu masalah niat ya. Datangnya kita ke sini selain silaturahmi, ini kita belajar. Kemudian apa? Kita niatkan talabul ilm ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ini, duduknya kita di sini untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, dengan niatan untuk mengangkat kebodohan pada orang-orang di sekitar kita. Insya Allah kalau niatnya benar ya, kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, berbagai rintangan itu akan terasa mudah, karena tahu tujuan dia belajar itu untuk mengumpulkan bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar thalabul ilm, menuntut ilmu itu untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat. Maka ya kalau kita merasa berat kemudian kita mundur dari belajar, kita malas-malas dari belajar, ya kita tanya lagi, kemarin niat kita belajar itu karena apa? Makanya ibu-ibu nih yang punya anak terus dikasih motivasi, belajar itu ya, belajar itu itu untuk apa? Untuk kehidupan akhirat, bukan hanya sebatas kehidupan dunia saja. Insya Allah bisa dipastikan ketika orang ini Allah muliakan, akhiratnya Allah berikan, insya Allah dunianya pasti Allah berikan. Itu insya Allah suatu kepastian. Orang yang hafalannya bagus, kemudian diikuti dengan pengamalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan rahmat juga Allah berikan kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jejak beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan limpahan rahmat yang luas, kasih sayang yang luas kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mengikuti kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah kemarin pertemuan yang pertama kita sudah membahas agar puasa kita, agar hari-hari kita di bulan puasa ini bisa maksimal, agar hari-hari kita di bulan puasa ini benar-benar mendapatkan keutamaan, benar-benar mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama, kita harus tahu apa tujuan kenapa kita puasa. Kemarin kita sudah membahas ya, yang pertama tujuan kita puasa adalah apa kemarin ibu-ibu? Pasti lupa ya, sudah 2 pekan ini. Ya, sudah lupa ya. Tujuan pertama kita puasa adalah apa? Tasyuqul qalbi lirrahmah. Hati ini merindukan betul kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa ini Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Apa kemarin hadis yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yudkhil ahadan amaluhul jannah, tidak ada satupun orang yang masuk surga karena apa? Karena amalnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tidak ada satupun orang yang masuk surga karena apa? Karena amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya-tanya, apakah kamu juga seperti itu wahai Rasulullah? Iya, wala ana. Iya, saya juga seperti itu ya. Saya masuk surga itu bukan karena amal saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus karena apa
Rasulullah? Illa ayyataghammadanillahu birahmatih. Melainkan ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepadaku. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah sebanyak apapun yang kita lakukan itu masih kalah jumlahnya dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tapi dengan amalan ini ibu-ibu ya, dengan puasa ini, dengan kita sungguh-sungguh puasa karena Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti kasih kepada kita apa? Rahmat. Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Ibu-ibu lah punya anak 5, punya anak 4, punya anak 7, ada nggak ya? Punya anak 10. Yang satu melakukan durhaka terus sama orang tua, naudzubillah min dzalik. Yang satunya melakukan ketaatan terus ya, taat, birrul walidain, bakti terus sama orang tua. Ya pasti yang namanya orang tua kita ini ya akan memberikan kasih sayang yang lebih kepada anak yang birrul walidain. Begitu juga ya, ketika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, ketika kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, ya kita buktikan dengan sungguh-sungguhnya kita melakukan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan puasa. Jadi itu yang pertama ya, kita harus tahu tujuan kita puasa ini agar mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Buktikan sungguh-sungguhnya kita ini, sungguh-sungguhnya kita dalam ketaatan kepada Allah sehingga Allah itu sayang kepada kita. Bagaimana coba lihat Rasulullah, sudah dijamin masuk surga bahasanya ya, kemudian sudah diampunkan dosanya, tapi bagaimana Rasulullah itu beramal? Coba sholat malamnya sampai kakinya bengkak ya. Sampai Bunda Aisyah istrinya heran ya, kok kayaknya berlebihan ini ibadahnya ini, sampai kakinya bengkak sholat. Kita nggak sampai bengkak ya, belum sampai bengkak kita udah sampai rumah ibu-ibu. Rasulullah semalam itu bisa hidup ya, bisa hidup sholat malamnya. Kalau kita, saya mungkin 1 jam itu udah mulai kakinya goyang-goyang, udah bingung aja, pokoknya ingin cepat selesai. Ya Rasulullah tanya ya, manusia ya, Rasulullah, Bunda Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau melakukan sampai seperti ini? Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Apakah saya tidak boleh untuk apa? Afala akunu abdan syakur? Apakah saya nggak boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini azan jam berapa, Pak? 2 menit lagi. 48. Oh ya, ya kita hanya mengulang yang kemarin ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Ya 2 menit lagi kita iftar ya, buka bersama. Dan salah satu amalan yang sunnah di bulan Ramadan ini apa? Menyegerakan buka puasa. Kalau azan nanti Allahu Akbar, segera buka puasa. Dan yang kemudian perbanyak doa ketika iftar, ketika buka puasa atau menjelang buka puasa ya. Karena ini waktu yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak minta ampun kepada Allah, banyak minta doa ya, hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu a'lam bishawab. Ya semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.